266. Sekitar setengah jam, mobil Damar berhenti di depan kediaman keluarga Baskara. Setelah menghentikan mobilnya, Damar dan Rima turun dari mobil. Gerbang menjulang tinggi menutupi penglihatan orang lain dari kediaman keluarga Baskara. Beberapa penjaga berdiri di gerbang. Melihat Damar dan Rima mendekat, mereka bersikap sangat sopan. Salah satu dari mereka membungkuk dan memberi salam. "Pak Frans sudah menunggu Anda di dalam. Silakan ikuti saya." Damar sedikit terkejut dengan perlakuan sopan orang-orang ini. Tentu saja, tidak ada jaminan mereka akan terus sopan saat berada di dalam nanti. Damar tidak peduli, dia hanya berharap keluarga Baskara mengganggunya dan David muncul. Tapi Damar masih tidak begitu jelas soal David. Dikatakan dia memiliki kekuatan tingkat dewa, tapi itu sudah beberapa tahun lamanya. Dan banyak orang yang mengira kalau dia sudah mati. Jadi, dia tidak muncul di daftar master, informasi soal kekuatannya pun juga terbatas. Damar dan Rima dibawa ke sebuah pintu masuk ke dalam rumah. Di depan pintu masuk, ada dua baris orang berdiri, sekitar 10 orang. Tidak mengherankan, pada saat ini, Rima terlihat sedikit ketakutan. Meskipun dia terhitung sebagai perempuan tangguh, dia tahu bagaimana trik kotor yang biasa digunakan keluarga Baskara. Tanpa sadar Rima memegang ujung baju Damar. Setelah menyadarinya, Rima buru-buru melepaskan tangannya. "Ayo masuk," kata Damar, "jangan khawatir, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu." Rima menghela napas lalu keduanya menaiki tangga dan masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, ada sebuah meja. Di satu sisi meja ada Radian, Lukito, Frans, dan Julie Baskara. Melihat Damar masuk, Frans mencibir, "Rima, rupanya seleramu jadi seperti ini. Ya kamu memang bebas memilih, termasuk daun muda seperti ini." Wajah Rima memerah, dia berkata, "Frans, jaga bicaramu. Damar ini hanya temanku." "Oh begitu," kata Frans sambil tertawa, "hanya teman tapi berani ikut campur. Dan juga, dulu kamu mengandalkan aku tapi sekarang kamu mengandalkan Damar, sampah kecil ini." Wajah Rima geram dan Damar berusaha menenangkannya. Damar menepuk pundaknya dan memberi isyarat agar tidak terpancing. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh Frans. Karena ini adalah sebuah negosiasi, sejak awal Damar dan Rima harus memiliki mental yang kuat. Damar berjalan ke kursi di sisi meja yang satunya. Setelah Rima duduk, Damar ikut duduk. Matanya menyapu keempat orang yang duduk berhadapan dengannya. Matanya terhenti dan melihat Radian, wah benar-benar keren, padahal baru 1 hari tapi sudah tidak bengkak. Di sisi yang berlawanan, Radian menyipitkan matanya. Radian mencibir dan berkata, "Damar, jangan banyak omong." Setelah itu, dia melemparkan map berisi informasi Damar, "Aku sudah tahu siapa kamu." Damar tidak membuka map itu. Dia tidak berpikir keluarga Baskara dapat mengetahui soal identitasnya sebagai Night Watcher. Damar memandang Radian dan berkata, "Terus." Radian melirik Damar sambil mengepalkan tinjunya. Informasi yang dia dapatkan tidak terlalu lengkap. Untuk soal orang di belakang Damar, hanya Barikang saja yang terungkap. Keluarga Baskara sama sekali tidak takut pada Bari. Tapi hari ini Daniel mengatakan kalau Damar bertemu dengan Martin. Martin si misterius pemilik restoran Tri Combination. Jadi mereka harus berhati-hati dalam bertindak pada Damar. Radian menghela napas dan menatap Rima. "Hari ini, kita bicara baik-baik. Pertama-tama, aku hanya akan menjelaskan kalau Independent Group harus diambil alih oleh kami." Rima menunjukkan seringai di wajahnya dan menjawab, "Kalian ingin mengambilnya, tidak masalah. Aku jadi tidak perlu capek-capek mengurus perusahaan. Ayo segera kita tentukan, 20 miliar memang terlalu sedikit," kata Radian, "kami sudah mendiskusikan lagi dan memutuskan untuk memberi kamu 10 triliun. Dengan uang itu, kamu dan Lisa sudah bisa hidup yang nyaman. Kami juga akan memasukkan Lisa dalam silsilah keluarga. Namanya tidak akan dihapus, dan dia bisa menggunakan nama Baskara." Rima mencibir, 10 triliun, aku dan Lisa punya 79% saham dari Independent Group. Apa itu sepadan? Frans memandang Rima dan berkata, "Rima, jangan keterlaluan. Aku akan memberimu harta gono gini secara pribadi. Kamu tahu betul kalau sebagian besar modal awal Independent Group berasal dariku. Lalu apa aku tidak memiliki andil?" Rima menjawab, "Bukankah perusahaan didirikan bersama-sama? Kalau kamu ingin mendapatkan perusahaan ini, aku masih tetap pada pendirianku."
500 triliun atau tidak sama sekali. Kamu benar-benar tahu cara membangunkan singa tidur ya? Wajah gemuk Juli bergetar. 500 triliun, kamu mau apakan? Beli tanah berhektar-hektar untuk kuburanmu dan anakmu. Damar mengangkat alisnya dan berkata, jadi, apakah kamu sedang mengancamnya sekarang? Franz menyipitkan matanya dan memandang Rima. Rima, aku bersedia duduk di sini karena mempertimbangkan hubungan kita dulu. Jadi kamu harus berpikir jernih dan jangan egois. Oh benarkah? Kata Damar, bukankah ini karena aku sudah memberi sedikit teguran pada Pak Radian kemarin? Dan karena kamu merasa dia tidak cukup tangguh, jadi kamu ingin bernegosiasi dengan baik-baik. Radian ingin sekali menjejalkan tinjunya ke mulut Damar. Dia menatap Damar dan Rima bergantian lalu berkata, Rima, sekarang kamu punya 10 triliun. Kalau kamu benar-benar ingin cari mati, kamu bisa saja tidak dapat sepeser pun uang. Kamu juga tahu betul kalau Independent Group tidak akan jadi seperti ini kalau bukan karena keluarga Baskara. Jadi aku harap kamu bisa sedikit memakai otakmu. Damar mungkin bisa menjagamu dalam beberapa saat, tapi ingat, dia tidak mungkin ada seumur hidupmu. Jelas, ini adalah sebuah ancaman yang cukup frontal. Wajah Rima sedikit berubah. Dia menatap Damar, seolah ingin mendengar kalimat dari Damar. Damar menghela napas, berdiri dan berkata, karena masalahnya sudah jelas, tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Ayo pergi. Rima terkejut, tapi dia memilih percaya pada setiap tindakan Damar. Dia pun ikut berdiri. Damar memandang Radian dengan sinis dan berkata, karena kamu mengancam dia, maka aku juga akan berlaku sama. Kalau kamu berani menyentuh Rima ataupun Lisa, mungkin aku tidak hanya memberikan teguran padamu. Kurang ajar. Pada saat ini, terdengar suara menggema dari arah pintu. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Suara yang terdengar sepuh, berapa tahun tidak ada yang berani mengancam keluarga Baskara. Apalagi di dalam rumah kami sendiri. Hei, anak muda, beraninya kamu. Bersambung, 267. Seorang lelaki tua berjalan menuruni tangga dari lantai 2. Dia mengenakan baju tradisional berwarna kuning, dengan sebuah tongkat di tangannya. Damar menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Dia tidak bisa menebak usia pria tua itu. Rambut pria tua itu terlihat tidak banyak dan beruban. Tetapi pria tua itu tampak sangat peduli dengan gaya rambutnya. Dia merawatnya dengan baik dan bahkan membuat gaya rambut. Setelah memperhatikannya yang baik, Damar menemukan bahwa tongkat di tangannya adalah sebuah senjata. Ada kemungkinan besar itu adalah pedang atau belati, tetapi melihat panjangnya, sepertinya lebih mirip ke pedang. Damar langsung bisa memastikan bahwa pria tua ini jelas adalah David Baskara. Rima di sebelahnya tertegun sejenak, dia menatap David dengan sedikit kebingungan di wajahnya. David tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun, jadi dia tidak tercatat dalam daftar master. Bahkan kebanyakan orang mengira bahwa dia sudah meninggal dunia. Rima masuk dalam keluarga Baskara semenjak 20 tahun yang lalu, dan dia juga tinggal di rumah keluarga Baskara selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu David. Ada sebuah gedung kecil di halaman keluarga Baskara, dan anggota keluarga Baskara pun tidak diperbolehkan masuk. David berjalan perlahan dari atas dan auranya sangat mendominasi, mungkin karena dia kebiasaan berada di posisi yang tinggi. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan ini membuat Rima menjadi gugup. Rima mendekati Damar tanpa sadar, lalu dia menarik sudut pakaian Damar. Di sebelahnya, Franz menjadi cemburu ketika melihat Rima dan Damar begitu intim. David berjalan ke depan meja, lalu mengambil sebuah berkas dari Damar. Setelah itu, dia menarik kursi dan duduk. Dia meletakkan truk di atas meja, lalu memandang Damar sambil tersenyum. Dia berkata, kamu mencapai tingkat puncak pada usia kurang dari 30 tahun, dan kemampuanmu termasuk ranking teratas. Memang, itu bisa dianggap sebagai jenis bakat yang berbeda. Ekspresi Damar tidak berubah, dia menatap David tanpa takut. David tidak menengadah, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, kata Abraham, gurumu adalah si bocah yang suka masuk penjara. Apakah dia belum mengajari kamu tentang sopan santun terhadap senior? Damar mengabaikannya, dia memperhatikan tato teratai yang ada di pergelangan tangan pria ini. Jelas, apa yang Iman katakan itu memang tidak salah. Si David ini dulunya adalah orang dari Red Lotus. Jika dia berasal dari Red Lotus, maka mungkin ada banyak hubungan antara keluarga Baskara dan Red Lotus.
Kamu masih melirik tanpa sopan. David tiba-tiba menyipitkan matanya saat menyadari tatapan Damar. Kenapa? Memangnya tidak boleh? Tanya Damar dengan tenang. Bocah tidak tahu diri, David membolak-balik berkas-berkas Damar. Setelah membacanya sebentar, dia lanjut berkata, "Burumu si bocah itu, dia pun harus memanggilku Om David, dasar kamu tidak tahu sopan santun." David adalah seniornya Abraham dan yang lainnya. Makhluk sialan ini adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 120 tahun. Damar terkekeh dan menjawab, "Apakah kamu layak mendapatkan hormat dariku? Keluarga Baskaramu tidak tahu malu sekarang. Apakah kamu masih berbicara tentang soal hormat di sini?" David mengangkat kepalanya, dan kemudian berkata dengan pelan, "Tutup pintunya." Tuk-tuk, di luar pintu, terdengar suara langkah kaki. Dan kemudian lebih dari selusin orang yang berdiri di luar semua masuk ke ruangan, dan pintu gedung ini langsung ditutup. Ekspresi wajah Rima seketika berubah. Dia tahu bahwa keluarga Baskara tampaknya menggunakan taktik memaksa setelah gagal mengintimidasi mereka. Sebelumnya, mereka masih tidak berani bertindak sama sekali karena Damar dan Martin. Tetapi mereka tidak takut lagi setelah David muncul. Di luar pintu gedung kecil, Daniel sedang berdiri di sana dan Leslie juga berdiri bersamanya. "Mengapa mereka menutup pintu?" Leslie berkata dengan cemberut. Daniel mencibir, "Mereka akan memukulnya, kamu tidak mengerti. Nanti kamu akan melihat betapa menyedihkannya Damar." Martin itu memang misterius, tetapi dia tetap harus berlutut di depan kakek buyutku. Haha, ekspresi Leslie bergerak sedikit. "Kalau begitu Tante Rima. Bagaimanapun, dia dan Lisa adalah teman sekelas, dan hubungan mereka lumayan baik. Selama dia menyerahkan saham perusahaan, dia akan baik-baik saja. Tapi jika dia tidak menyerahkannya, dia akan benar-benar merasakan siksaan keluarga Baskara," kata Daniel sambil tersenyum bangga. Setelah berbicara, dia melirik Leslie dan berkata, "Leslie, meskipun kamu berasal dari keluarga Ismail, tapi aku selalu menganggap kamu sebagai adikku sejak aku mengenalmu. Jadi, aku hanya mengajak kamu ke sini hari ini. Lebih baik kamu tidak menyebarkan mengenai kakek buyutku. Jika kamu berani membocorkan sepatah kata pun, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Ekspresi Leslie sedikit berubah, dan kemudian dia dengan cepat mengangguk. "Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu," katanya. Daniel mengangguk puas dan berkata, "Bersiaplah untuk mendengar teriakan Damar. Ketika dia dipukuli hampir mati, kita akan mempermalukannya. Aku sudah memberitahu kakekku, setelah dia mengalahkannya, Damar akan diserahkan kepada kita." Memangnya brengsek semacam ini pantas mendekati Yasmin? Leslie mengangguk dan berkata, "Ya, dan juga Audrey." Pintu ruangan ini tertutup dengan rapat. Mata Damar terangkat sedikit, dia menatap David dan berkata, "Apakah kalian tidak lanjut bernegosiasi dan ingin memukul aku?" "Ya," David berkata dengan pelan, "tentu saja, tadinya aku ingin memberinya 10 triliun, tetapi dia tidak ingin menerimanya. Maka tidak akan ada 1 triliun lagi, hanya 200 juta. Setelah itu, dia menatap Damar dan berkata, "Dan kamu menamparkan putraku, dan bahkan memukulinya. Sebagai orang tuanya, aku tentu tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau memukuli anggota dari keluarga Baskara. Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Damar bertanya dengan tidak peduli. David melirik pada Radian dan yang lainnya di sisi yang berlawanan. Radian, Lukito, dan yang lainnya menyaksikan dengan penasaran. Mereka sepertinya senang menantikan penghinaan Damar. "Ini sangat sederhana," David berkata, "karena kamu menamparkan wajah Radian, maka berlututlah di hadapan Radian dan meminta ampun darinya. Setelah itu, Radian akan menamparkan wajahmu hingga puas." Damar merasa lucu, dia menatap wajah bangga Radian. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak setuju?" David mengencangkan perut di tangannya, dia menatap Damar dan memberinya peringatan, "Jika kamu meminta maaf sekarang, mungkin kamu bisa menyelamatkan dirimu. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu akan kehilangan nyawamu. Dengan kemampuanmu sekarang ini, sayang sekali bagimu jika kau meninggal. Oh ya, Abraham pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bocah, kamu hanya tingkat puncak saja," hina Radian. Setelah dia selesai berbicara, atmosfer meledak dan tekanan tak terlihat muncul darinya. Dia perlahan memandang ke arah Damar. Matanya penuh dengan penghinaan. Tentu, dia sudah mencapai tingkat dewa. Wajah Damar tampak serius sekarang,
dan aura yang dia tunjukkan tidak lebih rendah darinya. Damar tersenyum dan berkata, apakah itu tingkat dewa? Ya, maka berlututlah, seru David. Damar menghela napas kemudian berdiri. Di sebelahnya, Lukito mencibir, cek, bukankah kamu sombong? Aku pikir kamu adalah pria yang tangguh. Sekarang sudah terlambat untuk berlutut dan meminta maaf. Damar meliriknya dengan ringan, lalu menatap David dan berkata, sebenarnya, aku pun sudah tingkat dewa. Pada saat ini, Damar mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Bersambung, 268. Semua orang bisa merasakan aura Damar yang kuat itu, mereka tampak terkejut. Dalam ruangan menjadi hening tiba-tiba. Tingkat dewa, kamu sudah mencapai tingkat dewa. Bagaimana kamu bisa mencapai tingkat dewa? Mendengar kata-kata mereka, sudut mulut Damar sedikit terangkat. Dia memandang David dan berkata dengan tenang, cobalah bertarung denganku, lihatlah betapa banyak anak buahmu yang dapat mengalahkanku. David menyipitkan matanya dan melihat Damar dari atas ke bawah. Aura di tubuhnya perlahan menghilang, dan kemudian dia kembali duduk dengan ekspresi muram. Damar juga menyembunyikan auranya dan duduk di samping Rima. Rima sedikit bingung, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dia bisa melihat bahwa yang mereka katakan itu sangat penting dan mengejutkan semua anggota keluarga Bhaskara. Pertama kali dia bertemu dengan Damar, dia dijebak oleh orang dan dikira menjual lukisan palsu di kota JC. Pada saat itu, Damar dipandang rendah oleh pemilik toko barang antik. Pemilik toko itu mengatakan bahwa Damar hanya seorang kuli. Tapi sekarang, Damar mengandalkan kekuatannya sendiri melawan keluarga Bhaskara. Dia membuat salah satu keluarga terbesar di kota NJ merasa tertekan dan tidak berani bertindak apapun padanya. Perubahan besar ini membuat Rima mendesah. Nak, siapa kamu? David memandang Damar dengan tatapan tajam dan bertanya, kamu tidak mungkin bisa mencapai tingkat dewa begitu cepat hanya dengan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Tidak perlu cari tahu tentang identitasku, alasan kami datang hari ini hanya karena Anda mengundang kami untuk bernegosiasi. Sekarang kami sudah berada di tempat kalian, mari bicarakan dengan baik-baik. Jangan coba mengancamku lagi. Rima sudah mengatakan syaratnya, 500 triliun, jika kalian tidak setuju, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi. Perusahaannya dapat mengembangkannya sendiri, dan kalian bisa mendapatkan sebagiannya, kata Damar. 500 triliun, tidak mungkin. Lukito mengertakkan gigi dan berkata, meskipun tambang giok itu sangat berharga, tapi nilai sebenarnya masih tidak dapat dihitung dengan jelas. Kita tidak tahu apakah itu bernilai 500 triliun. Kalian tidak bisa langsung memberi harga sebanyak itu. Damar mengangkat bahunya dan berkata, baik aku mengerti. Jadi kalian tidak setuju, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Setelah berbicara, dia memandang Rima dan berkata, mari kita kembangkan sendiri. Kita akan membagi Franz uang yang seharusnya dia dapat dengan 20% saham itu. Rima mengangguk, oke, kalian. Radian mengertakkan gigi dan berkata, Damar, kalian jangan keterlaluan. Jangan lupa, Independent Group dibuat oleh keluarga Bhaskara. Damar sudah malas berdebat dengannya lagi. Dia memandang orang-orang itu dan berkata, aku tidak ingin membahas masalah ini lagi. Aku ingin mendiskusikan suatu masalah lagi dengan kalian. Semua orang langsung menatapnya, mereka tidak tahu apa yang dia maksud. Damar menyentuh hidungnya, lalu tersenyum dan berkata, ku dengar dari orang bahwa keluarga Bhaskara memiliki 3 tulang naga. Ekspresi David berubah langsung, dan dia berkata, siapa yang memberitahumu? Itu tidak penting lagi, Damar berkata, bisakah kalian memberi 3 tulang naga itu padaku? Aku rela menukarnya dengan barang lain. David menatap Damar dengan senyum tipis di wajahnya, jadi, kamu butuh energi dari tulang naga. Damar mengangguk, dia tidak menyangkalnya. David merenung untuk beberapa saat, kemudian dia berkata, menurutmu, kami akan rela memberinya padamu. Hai, aku tahu kalian pasti tidak rela. Baiklah, kami akan pergi dulu. Damar melambaikan tangannya dan berkata. Dia dan Rima berdiri dari tempat. Sebentar, Franz buru-buru berteriak ketika dia melihat Damar dan Rima benar-benar akan pergi dengan begitu saja. Ada apa? Damar bertanya. Apakah kalian berencana untuk menahan kami jika kami tidak menyetujui permintaan kalian? Biarkan mereka pergi, kata David. Ekspresi Franz berubah, dia tidak bisa membantah David juga.
Damar mencibir dan berjalan keluar bersama Rima. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Daniel dan Leslie sedang berdiri tidak jauh dari mereka. Kedua orang itu menatap bangunan kecil ini dengan penuh harapan. Saat mereka melihat Damar dan Rima berjalan keluar dengan aman, Daniel tercengang langsung. Dia memandang mereka dengan takjub, dan dia tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Awalnya dia berpikir bahkan jika Rima bersedia menandatangani kontrak ini, Damar juga tidak akan bisa keluar dengan selamat. Karena tindakan menutup pintu itu merupakan sebuah tanda untuk melakukan sesuatu pada Damar. Damar dan Rima memperhatikan Daniel dan Leslie. Saat mereka melewati kedua orang itu, Damar tersenyum pada Daniel. Daniel merasa dirinya hampir meledak, dia menatap kedua orang itu dengan kesal. Setelah mereka pergi, dia menggertakkan gigi dan bergegas masuk ke dalam ruangan untuk bertanya. "Kakek, apa yang terjadi? Bagaimana Damar bisa pergi dengan selamat?" teriaknya. "Dia adalah tingkat dewa," kata Radian dengan ringan. Setelah mendengar ini, mulut Daniel terbuka lebar. "Dia, tingkat dewa? Kamu bilang dia sudah tingkat dewa? Mana mungkin? Dia baru umur berapa? Pasti ada kesalahan," kata Daniel. Radian meliriknya sebentar, lalu menatap David dan bertanya, "Ayah, apakah kita benar-benar membiarkannya pergi dengan begitu saja?" "Ya, biarkan dia pergi dulu saja. Kita akan bertemu lagi nanti. Aku tidak peduli siapa dia, namun dia harus jatuh ke tangan kita. Dia, mungkin bisa menyerap tulang naga." Hah, semua orang menatap David dengan ragu. Mereka tidak mencapai tingkat dewa, jadi mereka tidak bisa mengerti apa situasinya. David bergumam, "Tulang naga, ini adalah tulang naga. Aku telah menginginkannya selama bertahun-tahun, dan akhirnya orang seperti itu telah muncul. Aku akan menangkapnya, dan bertukar darah dengannya." Kemudian, dia memandang Radian dan berkata, "Pergilah dan undang om kamu datang ke kota NJ." Mata Radian berkilau dan dia bertanya, "Apakah kalian berencana melakukan sesuatu pada Damar?" David mengangguk. Franz mencibir, "Tidak peduli betapa kuat Damar, dia tidak bisa lepas dari telapak tanganmu ketika menghadapi kalian." Pada saat itu, Rima akan kehilangan Damar sebagai pendukung dan dia harus menyerahkan Independent Group kepadaku. Damar dan Rima berjalan keluar dari kompleks keluarga Baskara. Mereka berdua melaju menuju keluarga Wong lagi. Di dalam mobil, Damar tersenyum padanya, "Jika keluarga Baskara hendak bernegosiasi denganmu lagi, kamu tidak perlu berdiskusi lagi dengan mereka. Mari kita kembangkan tambang giok." Rima mengerutkan kening dan berkata, "Tapi setelah aku kembali ke kota LH, kamu tidak akan berada di sisi kami lagi. Jika keluarga Baskara melakukan sesuatu kepadaku, aku benar-benar tidak." Damar tersenyum padanya dan menghiburnya, "Jangan khawatir tentang itu. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Lalu, dia berkata dalam hatinya, "Keluarga Baskara akan hancur." Alasan utama mengapa keluarga Baskara begitu kuat di NJ, yaitu karena kebanyakan orang tidak yakin apakah David sudah mati atau tidak. Selain itu, keluarga Baskara memiliki kekayaan yang mengerikan. Namun, mereka tidak akan takut lagi jika semuanya memusuhi keluarga Baskara. Hari David meninggal adalah saat keluarga Baskara bertahan atau hancur. Ketika berita kematian David keluar, anggota-anggota keluarga Baskara pasti akan cemas. Melihat keyakinan Damar, Rima mulai merasa lega tanpa alasan. Dia menoleh untuk melihat Damar, dan jantungnya berdetak beberapa kali, lalu dia menoleh dengan cepat. Wanita ini berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Rima, kamu sepertinya sudah lama kesepian." Seorang pria muda lebih muda beberapa tahun pun membuat detak jantungmu semakin cepat. Mobil melaju perlahan-lahan, dan tak lama kemudian mereka berhenti di depan pintu rumah Audrey. Setelah mengetuk pintu, Audrey datang dan membukakan pintu untuk mereka, tetapi saat ini ekspresi Audrey tidak begitu bagus. "Ada apa?" Damar bertanya ketika melihatnya seperti ini. "Felix ada di sini," Audrey berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. "Dia membawa keluarganya dan datang untuk melamar," kata Audrey. Damar terkejut sejenak dan bertanya, "Melamar pernikahan? Ini terlalu cepat, bukankah kamu masih kuliah?" Menjengkelkan sekali. Gadis itu tidak menjawab kata-kata Damar. Dia menghentakkan kakinya, seolah-olah dia sangat marah. Bersambung 269. Audrey tidak suka pada Felix sama sekali. Tetapi masalah ini berhubungan pada kedua keluarga. Keluarga Wong juga berharap Audrey bisa memulai keluarga yang bahagia.
Felix adalah anggota dari keluarga Cendana, maupun dalam jabatannya atau kemampuannya, dia memang sangat cocok untuk Audrey. Yang paling penting adalah Felix sudah pasti akan menjadi pewaris keluarga Cendana di masa depan. Bisnis keluarga Cendana akhirnya akan jatuh ke tangan Felix. Karena Theo tidak suka mengurusi hal-hal seperti itu, dan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu juga. Jika Audrey menikah dengan Felix, statusnya di keluarga Cendana pasti sangat tinggi, dan hubungan di antara kedua keluarga pasti akan menjadi dekat. Meskipun Audrey tidak menyukainya, tetapi dia pun tidak bisa mengambil keputusan dalam pernikahannya. Karena generasi keluarga kaya tidak dapat memilih dalam hal tersebut. Walaupun Audrey marah sekali, namun lebih banyak perasaan tidak berdaya dalam hatinya. Hai, Rima menghela napas. Dia pernah menikah dengan generasi dari keluarga kaya, maka dia bisa mengetahui ketidakberdayaan antara orang kaya. Namun dia tidak bisa membantunya dalam hal ini, termasuk Damar. Damar tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga orang lain. Dia hanya temannya Audrey saja. Jika Audrey adalah pacarnya, yaitu akan menjadi cerita lain. Apakah kamu tidak ingin menikah dengannya? Damar bertanya. Audrey menendang pintu dengan keras. Ya, aku tidak suka Felix. Sikapnya sangat kaku dan memaksa. Apakah kamu sudah memberitahu pada keluargamu? Damar bertanya lagi. Aku sudah mengatakannya, tetapi orang tuaku tidak mau mendengar perkataanku. Audrey berkata lagi tanpa daya. Mereka ingin aku menikahi Felix. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Benar-benar menyebalkan. Apakah kamu pernah melawan? Audrey tertegun sejenak. Melawan? Bagaimana cara melawannya? Meskipun dia tidak mau menikah dengan Felix, tetapi sebenarnya dia sudah menerima fakta itu dalam hati. Tidak ada yang bisa dia lakukan lagi, selain menerima keadaan saja. Dia telah mengenal banyak gadis di keluarga orang kaya, mereka semua menikahi pria yang tidak disukai. Jika dia menikah dengan Felix, itu akan merupakan sebuah tanda kerjasama dengan keluarga Cendana, yang merupakan hal yang baik untuk perkembangan dalam bisnis keluarganya. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk melawan, dia hanya tidak tahan untuk mengeluh saja. Maka ketika Damar berbicara tentang hal ini, dia merasa sedikit terkejut, seolah-olah dia terjebak dalam kekusutan untuk sementara waktu. Lupakan saja, kita masuk dulu. Yang penting, aku tidak akan menikah dengannya, Audrey berkata dengan cemberut. Makanannya sudah siap, tapi kita harus makan dengan Felix dan yang lainnya. Kakekku sedang menuju ke sini juga. Damar mengangguk. Mereka berjalan melalui taman kecil di depan villa. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu villa. Villa tersebut sangat besar, sama juga dengan area tempat makan. Dalam ruangan ada sebuah meja panjang, dan di atasnya ada sangat banyak hidangan. Ada banyak orang yang duduk di kedua sisi meja panjang. Lintang, Lisa, Eric, dan istrinya sudah duduk di tempat masing-masing. Felix dan kedua orang tuanya duduk di sisi lain. Ada banyak barang terletak di samping mereka. Felix sedang memperkenalkan sesuatu kepada Eric, dan Eric tampak sangat senang. Meskipun putrinya tidak menyukainya, tetapi dia memang sangat puas dengan Felix. Felix adalah seorang pria muda yang tampan, dia pewaris keluarga Cendana di masa depan. Tentu saja dia puas dengan menantu seperti ini. Selain itu, ada seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Itu adalah kakekku. Bagaimana? Dia terlihat muda sekali, kan? Audrey berkata kepada Damar. Damar terkejut. Dia mengira kakek Audrey pasti berusia 70-an, tetapi pria parubaya itu terlihat seperti berusia 50 tahun. Jelas sekali, kakeknya sangat menjaga kesehatannya. Melihat Audrey masuk bersama Damar dan Rima, ekspresi Lintang berubah sedikit. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, Damar, kamu sudah datang. Cepat duduklah di sini. Ekspresi Felix pun juga berubah, dia tidak menyangka Damar akan muncul di tempat ini. Dia segera menyerahkan barang-barang itu kepada orang lain, lalu menarik kursi di sampingnya dan duduk. Damar dan Rima duduk di tempat masing-masing. Saat ini, Eric memandang Rima dan bertanya, Bu Rima, apakah negosiasinya lancar dengan keluarga Baskara? Mereka tidak bersepakat dengan kami, maka kami berencana untuk mengembangkannya sendiri. Aku sudah malas berbicara dengan mereka lagi, jawab Rima. Eric terkejut sejenak, lalu melirik pada Damar di sebelahnya. Dia telah mengetahui identitas Damar, jadi dia tidak banyak bertanya lagi. Mungkin keluarga Baskara sangat berkuasa, tetapi selama Night Watcher Zero mendukung Rima, Rima tidak usah takut pada siapapun.
Erik tersenyum sedikit, dia menatap Damar dan berkata, "Damar, terima kasih atas bantuanmu untuk Audrey sebelumnya. Biarkan aku memperkenalkan seseorang padamu." Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini adalah kakeknya Audrey, Gabriel Wong." Gabriel telah memperhatikan Damar sejak dia masuk. Dia merasa sedikit terkejut dan gembira. Jika bukan karena ada banyak orang di sini, dia pasti sudah langsung berdiri dan bertarung dengan Damar. "Halo." Gabriel mengepalkan tangannya dan berkata padanya. Damar tersenyum dan menyapa balik, "Halo." Dia tahu Gabriel sangat tertarik pada seni bela diri. Pria tua itu sangat berbakat ketika masih muda. Sayangnya anak-anaknya tidak begitu berbakat dalam seni bela diri. Maka Gabriel hanya bisa memulai membuat industri sendiri dan tidak lanjut berkembang dalam seni bela diri. Setelah Erik sudah mampu mengurusi industrinya sendiri, dia langsung menyerahkan industri keluarga Wong ke tangan Erik, dan kemudian terus berlatih seni bela diri. Sudah bertahun-tahun sejak dia mencapai tingkat puncak. Damar tidak tahu sekarang dia telah mencapai tingkat apa. Lagi pula, namanya tidak muncul di daftar master. Tentu saja, Damar tahu bahwa orang-orang seperti Gabriel biasanya aktif di kota. Mereka sangat jarang muncul di dunia bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tetapi nama mereka juga tidak akan muncul di daftar master. Pada saat ini, Erik berkata lagi, "Ini adalah Felix. Kalian seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya di pestanya Maxi." "Ya, aku sangat akrab dengannya," Felix berkata sambil tersenyum. "Kita punya sedikit kesalahpahaman sebelumnya. Tapi sekarang sudah tidak lagi." "Ya, wajar jika kalian ada sedikit kesalahpahaman." "Oh ya, Felix adalah tunangan Audrey. Dia akan melamar hari ini. Aku dan ibunya Audrey sangat puas dengan." "Ayah." Audrey langsung memotong pembicaraannya. "Aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak suka Felix. Aku tidak akan menikah dengannya." Erik mengerutkan kening, dia melirik Audrey dan berkata, "Audrey, jangan membuat masalah." Ibu Felix tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kami lebih suka gadis yang aktif." "Audrey, tante tahu kamu tidak memiliki perasaan dengan Felix, itu karena kalian jarang bertemu. Felix adalah seorang pria yang sangat baik, ada sangat banyak gadis yang mengejarnya. Jika kamu mengenalnya lebih dalam, kamu pasti akan menyukainya." Jelas sekali, orang tua Felix cukup puas dengan putra mereka. Audrey mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jika memang ada begitu banyak gadis yang menyukainya, kenapa tidak membiarkannya memilih di antara mereka? Aku tidak menyukainya. Bagaimanapun, aku tidak akan menikah dengannya sampai aku mati." "Audrey." Erik tiba-tiba menepuk meja dengan sumpit di tangannya. Dia berkata, "Jangan keterlaluan." "Aku keterlaluan. Aku hanya ingin menikahi orang yang aku suka, memang tidak boleh. Ayah ingin aku menghadapi orang yang tidak aku sukai seumur hidup. Dan juga, aku menyukai orang lain. Aku tidak akan menikah dengannya," teriak Audrey. Felix melirik Damar, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Audrey, jangan marah, ayo kita bicarakan baik-baik." "Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi," Audrey berkata. "Felix, aku tidak akan menikahimu. Aku tahu sikap aslimu seperti apa, tidak usah berpura-pura di hadapanku." Ekspresi Felix berubah, dia melirik Damar, menyipitkan matanya dan berkata, "Audrey, apakah kamu bisa memberitahuku, siapa orang yang kamu suka? Aku akan berusaha menjadi pria sepertinya di masa depan." Audrey memutarkan matanya, hati Damar berdenyut kencang, dia merasa bahwa gadis ini hanya membuat suatu alasan untuk tidak menikah. Damar berbatuk sekali dan meletakkan sumpit di tangannya. Dia memandang Erik dan berkata, "Pak Erik, ini adalah masalah keluarga, maka aku akan pamit dulu. Aku hanya melakukan hal yang harus aku lakukan, tidak usah berterima kasih padaku." Dia sudah mulai sedikit khawatir. Jika Audrey tidak terpikir nama pria lain, dia pasti akan mengatakan bahwa dia menyukainya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu lagi. Pada saat ini, Gabriel berkata dengan ringan, "Pertemuan hari ini bukan untuk kencan buta kalian, tapi adalah tanda berterima kasih pada Damar." Bersambung 270. Felix dan kedua orang tuanya terkejut setelah mendengar perkataan dari Gabriel. Mereka menatap ke arah Damar bersamaan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bertanya. Gabriel melirik Damar dan berkata, "Damar, tidak usah menganggap hal penting, ini hanya kebetulan saja." Damar langsung menjawab, "Tak apa, kalian fokus dalam urusan keluarga kalian dulu saja. Tidak usah berpikir banyak,
ini adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Damar sepertinya hendak meninggalkan tempat ini, semua orang langsung mengerutkan kening, termasuk Felix. Baiklah, jika kamu bersikeras untuk pergi, tunggu sebentar. Erik, kata Gabriel. Oke, ayah, ujarnya. Kemudian, dia bangun dan berkata pada Damar, Damar, ikutilah aku. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu secara pribadi. Damar mengangguk dan bangun, lalu mengikuti Erik meninggalkan ruang makan. Erik membawanya keluar dari ruang makan, mereka berjalan menuju sebuah ruang belajar yang sangat besar. Silakan duduk, kata Erik. Ada apa sebenarnya? Tanya Damar. Pria itu mengangguk lalu menjawab, sebelumnya Red Lotus dan Blackcone memusuhi kami, dan hendak menculik Audrey kali ini. Apakah kamu tahu apa tujuan mereka sebenarnya? Damar merenung sebentar, lalu menjawab, kira-kira aku sudah tahu. Pertama, yaitu ingin merekrut kalian, dan kedua adalah ingin mendapatkan sesuatu dari kalian. Jika aku tidak salah tebak, benda itu adalah sesuatu seperti tulang. Erik mengangguk, faktanya memang begitu. Sebelumnya Saveri pernah mendatangi ayahku secara diam-diam. Tetapi saat dia bernegosiasi dengan ayahku, dia langsung diusir oleh ayahku. Ini hanya soal pilihan pada kebanyakan waktu, baik Night Watcher, maupun pihak yang lainnya. Dia berkata dengan tenang, kebanyakan alasan tindakan kami adalah pertimbangan keturunan keluarga, termasuk pertunangan antara Audrey dan Felix. Aku tahu, meskipun kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Tetapi aku sudah menyadari pandangan remeh darimu itu, Erik berkata lagi, kamu pasti mengira orang-orang seperti kami sudah lumayan kaya, untuk apa memaksa anak kami menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Damar tidak berkata apapun. Bagi keluarga yang seperti ini, keturunan memang sangat penting. Tetapi keluarga sebesar apapun juga mungkin akan hancur. Demi keturunan keluarga, mereka akan lebih mengembangkan silsilah keluarga. Pada saat itu, soal percintaan tidak begitu penting lagi. Damar berpikir sejenak, lalu berkata, tapi, setidaknya kalian harus memikirkan perasaannya Audrey. Memangnya kalian tidak tahu bahwa dia tidak suka sama Felix, dan bahkan membencinya? Tentu, ini hanya pendapat aku secara pribadi saja, aku juga tahu apa pertimbangan kalian. Damar berkata lagi dengan pelan, lagi pula, persoalan masa depan tidak selalu jelas. Meskipun sepertinya sangat bagus bagi kalian untuk bergabung dengan keluarga cendana, tetapi tidak tentu juga pada akhirnya. Audrey adalah temanku, aku ingin hidupnya bisa lebih bahagia. Tetapi keputusan terakhir bergantung denganmu. Tentu saja, ini adalah masalah keluarga kalian, dan kamulah yang mengambil keputusan, kata Damar dengan tenang. Ya, jawab Erik sambil mengangguk. Dan kemudian dia melirik lagi pada Damar, dan membuka sebuah kotak sandi. Damar melihat sebentar, barang yang terisi di dalamnya adalah semacam berkas-berkas. Dan juga dua buah kotak besi kecil. Pandangan Damar langsung terarah pada salah satu kotak besi tersebut, lalu dia merenung sejenak. Kotak besi ini berbentuk persegi panjang, dan ada ukiran-ukiran kuno di atasnya. Kotak besi ini sama persis dengan kotak yang diterima Damar pada 3 tahun yang lalu. Sudut mulut Damar segera bergetar tanpa sadar. Erik menghela napas seketika, sebenarnya, masih ada alasan yang ketiga, yaitu kotak ini. Dan bisa dibilang tujuan utama mereka adalah kotak ini. Damar menelan ludah, dia pun tidak tahu tentang apa isi dalam kotak tersebut. Menurut Lilia, pihak Night Watcher pun tidak menemukan misteri kotak besi ini. Apa benda ini? Tanya Damar lekas. Kotak ini, bergantung pada suatu rahasia yang besar, dan akan memengaruhi seluruh dunia bawah tanah, jawab Erik. Lalu dia lanjut berkata, adapun misteri kotak tersebut, tidak ada yang mengetahui tentang ini. Karena harus memecahkan enigmanya, dan tidak banyak orang yang tahu caranya. Pada saat ini, dia menghela napas lagi, kebangkitan keluarga kami bergantung pada kotak dan juga tulang-tulang ini. Tetapi benda-benda tersebut membawakan kami berbagai masalah. Keluarga kami sudah menurun selama ratusan tahun. Pada zaman dulu, masih ada kepala keluarga tingkat dewa yang melindungi keluarga ini. Tetapi sekarang, sangat jarang ada orang yang mencapai tingkat dewa. Hanya 12 orang yang masuk dalam daftar master, ditambahkan beberapa orang yang tidak dicatat, totalnya tidak melebihi 20 orang. Dan semakin banyak orang ingin menyerang kami. Dia sepertinya bergumam. Damar mengerutkan kening di sampingnya. Erik menghela napas panjang, maka itu,
Aku sudah berdiskusi dengan ayahku, dan kami memutuskan untuk memberikan kamu kedua benda ini. Ini sebagai tanda terima kasih atas bantuanmu, dan jika kamu ingin memberinya pada Night Watcher, itu terserah kamu. Kemudian, dia memberikan barang tersebut pada Damar. Setelah menerima kotak itu, Damar terus memperhatikan kotak persegi panjang ini. Tetapi dia tidak bisa menemukan apapun, kemudian dia membuka kotak lain yang berisi tulang. Dalam kotak ini berisi 4 tulang, dan tulang yang terbesar ini seukuran dengan telapak tangan. Damar meraba sekilas, tetapi dia tidak merasakan benda ini ingin bergabung dengan dirinya. Setelah merenung sebentar, dia berkata dalam hati, "Jelas, ini bukan benda untukku." "Terima kasih," kata Damar. "Ini bukan apa-apa, demi keselamatan Audrey. Ini semua hanya hal sepele saja," kata Erik. Damar memandangnya dengan tertegun. "Aku tahu bahwa kamu sangat sayang pada putrimu, tetapi mengapa kamu membiarkannya mengorbankan pernikahannya?" "Aku sungguh tidak mengerti." Erik tertawa, "Hal seperti ini sebenarnya tidak begitu sederhana. Sudah waktunya kita keluar." Dia mengangguk, dan tidak berlama-lama rumah di keluarga Wong. Setelah berpamitan pada beberapa orang, dia berjalan keluar dari situ. Sebenarnya, dia sudah berjanji untuk makan malam dengan Clara. Karena dia harus menemani Rima untuk bernegosiasi, jadi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, dia sudah memberitahu Clara sebelum dia pergi, dan menunda jam makannya. Dan sekarang dia sudah selesai lebih awal, jadi dia hendak bertanya apakah Clara sudah makan. Setelah naik ke mobil, dia menelepon ponsel Clara. Clara mengangkat panggilannya dengan cepat. "Halo, kamu sudah selesai?" Damar menjawab, ya, kalau kamu belum, setelah kamu menundanya, aku jadinya kerja lembur," kata Clara. "Baiklah, aku akan menjemputmu di bank, kirimlah alamatmu padaku," kata Damar. Bersambung, "Terima kasih bosku."